Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 4 rumah dan jalan umum ambles dalam bencana longsor di Desa Gemawang, Kabupaten Semarang. Peringatan Hari Buruh Sedunia, ribuan buruh di Kota Semarang turun ke jalan. Mereka dapatkan bunga mawar dari petugas. Temukan dan cobalah air hujan yang aman diminum di Kebun Raya Indrokilo Boyolali. Pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes 2024 gelombang pertama sudah dimulai. Universitas Negeri Semarang jadi salah satu PTN penyelenggara UTBK. Tercatat ada 11.000 peserta dari berbagai daerah di Indonesia yang ikuti UTBK di UNES. Ujian tulis berbasis komputer UTBK untuk seleksi masuk perguruan tinggi negeri gelombang pertama di Universitas Negeri Semarang digelar sejak tanggal 30 April hingga 7 Mei mendatang. UTBK dibagi dalam 13 sesi di 3 fasilitas tes berbasis komputer yang dimiliki oleh UNES, yaitu UNES Digital Center, Gedung Kearsipan, dan Gedung TIK. Pelaksanaan tes hari pertama berjalan lancar. Namun ada 57 dari 895 peserta yang tidak hadir. UTBK adalah tes berbasis komputer yang diselenggarakan sebagai salah satu tes nasional masuk perguruan tinggi negeri. Tahapan ini sangat penting bagi calon mahasiswa sekaligus bagi perguruan tinggi untuk menyaring calon mahasiswa mampu atau tidak menyelesaikan studi di perguruan tinggi negeri yang dipilih. Persiapan ruangan beserta fasilitasnya, karena memang peserta itu harus diberikan ruangan yang nyaman tetapi tidak melanggar aturan. Demikian juga sudah dirancang aktivitas yang meminimalkan, kalau tidak bisa disebut meniadakan, kemungkinan perjokian. Yang paling penting jangan terlambat. Oleh karena itu yang kebetulan dari luar kota, jangan sampai hanya karena waktu yang terbatas salah masuk ruangan sehingga itu merugikan dan mempengaruhi konsentrasi peserta. Tes serupa juga berlangsung di perguruan tinggi negeri lainnya. UNES akan mengalokasikan 30% kuota calon mahasiswanya dari jalur UTBK atau SNBT, 22% dari jalur SNBP, dan 48% atau sebanyak 5.388 mahasiswa baru melalui seleksi mandiri. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Anda ingin mencoba sensasi air hujan yang aman diminum? Nah, di Kebun Raya Indrokilo Boyolali, air hujan yang sudah diolah dan dijamin aman diminum bisa Anda dapatkan di berbagai sudut kebun raya ini. Jika Anda berwisata ke Kebun Raya Indrokilo Boyolali, apalagi saat siang hari yang terik, tentu bakal merasa haus ya. Tapi tenang, di beberapa titik di penjuru Kebun Raya disediakan sejumlah keran dengan pelang nama air hujan siap minum. Keran air hujan siap minum ini adalah fasilitas penunjang yang disediakan pengelola Kebun Raya Indrokilo untuk memudahkan pengunjung yang kehausan saat berwisata. Seperti sejumlah pelajar SD yang sedang mengikuti karya wisata ini, mereka dengan mudah bisa menghilangkan dahaga. Tanpa perlu membawa botol, mereka tinggal membuka keran dan langsung minum air dari keran yang tersedia. Gimana tadi rasanya? Seperti air yang udah dimasak. Oh, tadi berarti nyobain gitu ya? Iya. Air hujan siap minum ya? Iya. Oke, Dek ini gimana? Baru pertama atau sudah pernah nyobain sebelumnya? Baru pertama. Seperti namanya, air hujan siap minum berasal dari air hujan yang ditampung. Namun, sebelum siap minum, air hujan melalui beberapa tahapan proses penyaringan dan pemurnian. Pengelola Kebun Raya Indrokilo menamakannya elektrolisa Bayu Udan alias EBU. Air hujan yang ditampung dari talang air
Pertama disaring dengan alat saringan daun, lalu saringan debu kasar dan halus. Setelah air bersih dari kotoran dan debu, melalui alat pipa pelimpah, air dipaparkan sinar ultraviolet agar bersih dari kuman. Dan proses utama adalah melalukan air melalui alat elektrolisa yang bisa memisahkan air bersifat asam dan basa. Air basa dengan nilai pH sampai 5 inilah yang dialirkan ke keran-keran untuk bisa diminum oleh pengunjung kebun raya. Setelah kita saring, sudah cukup bersih dari bahan-bahan pengikut, kita sterilisasi pakai ultraviolet. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk pengolahan berikutnya yang menjadi pengolahan utama untuk air siap minum, yaitu elektrolisa. Mengaliri air itu dengan arus DC, kita pisahkan dari 2 bak yang kita hubungkan dengan bejana berhubungan yang kita beri filter, itu untuk memisahkan air yang bersifat asam dan juga bersifat basah. Dan nanti yang dimanfaatkan untuk diminum itu adalah air basah. Sedang air memiliki sifat asam tidak digunakan untuk minum, tapi digunakan untuk menyiram tanaman atau kebutuhan lainnya seperti untuk toilet. Menarik bukan? Nah, bagi Anda yang datang ke Kebun Raya Indro Kilo Boyolali dan penasaran bisa langsung mencoba air hujan siap minum melalui keran yang sudah disiapkan ya. Kebun Raya Indro Kilo adalah salah satu tempat konservasi tanaman langka di Indonesia yang memiliki lebih dari 1.600 tanaman dari 380 spesies. Kebun raya ini juga menjadi tempat edukasi bagi pelajar serta untuk penelitian bagi para ilmuwan. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan bertugas, saya Fri Meriana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.